Film diawali memperlihatkan sebuah gubuk di suatu malam di tengah hutan. Seseorang terlihat memegang sebilah pisau dan menusukkan berkali-kali ke paha dirinya sendiri, hingga dia pun mengerang kesakitan dan berkucuran getih. Di saat itu pula anak perempuannya mencoba meraih tubuh si ayah dan melarangnya untuk memasuki gubuk tersebut. Namun karena si ayah tidak memperdulikannya dan tetap masuk ke gubuk itu. Anjen, jang ingin nana sarwa pitutur rahayu. Ketika sudah di dalam gubuk, pria itu menusukkan kembali pisau ke lehernya, dan sesaat kemudian dia seperti membaca mantra, dan saat itu pula tampak sosok gaib berada di belakangnya, dan inilah yang terjadi. Kemudian scene beralih di masa sekarang, di mana seorang gadis bernama Tantri yang tengah perjalanan dengan bis tiba-tiba terbangun dan menjerit dari tidurnya karena mimpi buruk. Hal itu pun sontak membuat para penumpang lainnya mengalihkan perhatian kepada dirinya. Di saat itu pula, Tantri memperhatikan kedua lengan tangannya yang memiliki bekas seperti karena terbakar, dan seorang anak kecil yang berada di dekatnya memperhatikan hal tersebut, seraya tersenyum. Tak lama kemudian, dia sampai di halaman sebuah gedung asrama perempuan. Tempat itu tampak wingit dan dikelilingi oleh pepohonan besar sehingga menambah kesan yang menakutkan. Ditambah gemericik air hujan dan berkabut. Sesampainya di dalam, dia melihat foto seorang pria dan wanita yang terpajang di mading. Rupanya keduanya menghilang tanpa jejak, dan betapa kagetnya Tantri melihat kalung wanita tersebut mirip sekali dengan kalung miliknya. Sesaat kemudian dia dikejutkan oleh siswi lain yang baru datang, dan dikejutkan lagi dengan kedatangan dua siswi yang mencoba menyapanya. Namun Tantri yang merupakan sosok introvert, dia hanya mesem, kemudian berlalu masuk ke dalam. Saat melewati ruang tengah, di sana ada seorang perempuan pemilik asrama dan Tantri menganggukkan kepalanya yang menandakan rasa sopan. Namun perempuan yang tengah membakar kayu di tungku api hanya diam tanpa bereaksi apapun. Kemudian Tantri yang saat berada di lantai 2 tengah mencari kamarnya, dan ternyata kamar nomor 221. Di saat itu pula dia membuka pintu kamar, dan tiba-tiba dikejutkan kembali oleh dua siswa senior bernama Faye dan Asta. Lantas Faye dan Asta yang mengetahui bahwa kamar tersebut ditempati oleh Tantri seorang diri. Faye merasa ada yang aneh dan menasehatinya agar selalu mendekatkan diri kepada Allah dan harus selalu hati-hati. Kemudian mereka berdua pun berlalu. Tantri memasuki kamar dan memperhatikan setiap sudutnya. Kondisi kamar yang pengap dan berdebu, sepertinya telah sangat lama kamar tersebut dikosongkan, hingga dia menemukan lembaran foto. Namun foto itu terjatuh di kolong kasur, dan saat dia akan meraihnya, tiba-tiba di malam harinya, Asta yang tengah duduk di kamar, tiba-tiba dia melihat bayangan dirinya di dalam cermin, tengah menggorok lehernya sendiri hingga nyaris putus dan maut saat itu juga.
makan? Singkat cerita, keesokan paginya di kantin asrama, Tantri bersama Faye dan Asta. Rupanya mereka bertiga sudah terlihat akrab meskipun baru bertemu sejak kemarin. Faye yang melihat sahabat barunya itu hanya bengong di depan piring. Dia menanyakan apakah makanannya tidak suka. Sesaat kemudian Tantri mengatakan bahwa semenjak dia datang ke asrama ini banyak hal aneh, mistis yang dilihatnya. Kemudian dia menanyakan tentang cerita di asrama tersebut, karena dia merasakan ada sesuatu yang terjadi di tempat ini di masa lalu. Tapi banyak yang percaya kalau dia bunuh diri. Sontak hal tersebut membuat Faye dan Asta tercengang, dan Faye mulai menceritakan bahwa 1 tahun lalu ada teman mereka bernama Arum yang dijemput oleh si ayah. Namun sayangnya tidak pernah sampai di rumah dan menghilang sampai sekarang. Tangan kayak pesan terakhir gitu. Kalau Sementara itu, siswa bernama Lucky juga menghilang di asrama tersebut dan di dalam lokernya ditemukan secari kertas kalimat pesan terakhir sebelum dia menghilang. Banyak yang berspekulasi dia bundir, namun jasadnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Namun obrolan mereka terganggu oleh suara piring jatuh di lantai, disertai dengan bercekcokan di antara dua pemuda yang merasa paling dekat dan paling perhatian pada mendiang Arum semasa hidupnya. Gue, lu bisa nggak sekali aja bikin kita tenang? Move on lah. Yang tidak lama kemudian, salah satu siswa tersebut duduk di tengah mereka dan berkenalan dengan Tantri. Siswa tersebut diketahui bernama Reza, dan saat itu pula pandangan mata Asta tampak aneh dan misterius. Mas, Tantri yang tengah bermandi, samar-samar dia mendengar sesuatu dari balik tirai, dan dengan ketakutan dia membukanya. Ternyata tidak ada apapun. Kembali pada Faye yang berada di kamarnya, tiba-tiba suara dari radio terdengar seperti mantra ritual, mirip dengan yang diucapkan oleh almarhum ayah Tantri sebelum meninggal di scene awal tadi. Tampak bayangan mistis dan kengerian pun mulai terjadi. Kembali pada Tantri yang tengah mengenang kebersamaan dirinya dan si ayah. Dirinya pernah diberi kalung oleh si ibu yang telah wafat mendahului si ayah. Dia terlarut dalam kesedihan dan menangis merindukan semua kenangan. Di tengah malam, Tantri melihat Lucky yang tengah melakukan ritual dan terlihat melukai dirinya dengan menusukkan pisau ke kepala. Sontak sang Tantri syok melihatnya, dan Lucky berlari keluar berdiri di dekat sumur dan menyayat lehernya hingga tubuhnya terjatuh masuk ke dalam sumur. Tantri menjerit histeris, tangannya basah dengan darah Lucky yang ada di bibir sumur, yang ternyata itu hanyalah mimpi. Namun dia terkejut meski sudah terbangun dari tidur, darah itu masih membasahi kedua telapak tangannya. Keesokan paginya, Tantri yang merasakan mimpi tersebut adalah sebuah petunjuk, maka dia mendatangi sumur tersebut dan benar saja, di dalamnya terdapat jasad yang sudah membusuk. Sontak, orang-orang berdatangan, termasuk wartawan dan polisi. tolong mundur ya, tolong mundur, ya. tak. Aku takut banget. Singkat cerita, saat itu Faye tengah bersama Asta. Dia merengek menangis cemas dan ketakutan karena semakin hari dirinya terus mengalami teror dan penampakan gaib yang mengerikan. Dia sangat takut akan terjadi hal yang buruk pada dirinya. Katanya
Lo ya yang nemuin. Selepas itu, Asta memanggil Tantri dan menanyakan tentang penemuan jasad Lucky yang dengan mimpinya dia bisa mengetahui lokasi Lucky wafat, sehingga Asta meminta pada Tantri untuk bisa menemukan jasad Arum. Tantri pun hanya terdiam. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga dan juga Reza bersiap untuk mendatangi rumah almarhum Arum. Mereka berharap di sana Tantri dapat menerawang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Arum. Akhirnya mereka berempat tiba di sana. Rumah itu terlihat telah lama tidak terawat dan terasa ada sesuatu yang Tantri rasakan. Lantas mereka berpencar ke seliling rumah. Gue cek sana ya. Mari kita cek samping. Mereka berempat melihat-lihat kondisi di dalam rumah melalui kaca dan jendela hingga pada suatu momen saat Tantri melongokkan diri ke jendela, tiba-tiba Gue coba ikut lebih kencang ya. Tangan lu kenapa? akhirnya mereka menemukan pintu masuk ke dalam rumah tersebut. Terlihat rumah itu sangat berantakan seperti sudah lama digosongkan. Sesampainya di dalam, mereka mencari sesuatu yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk menghilangnya si Arum. Tahu dari mana itu Mahes? Sementara itu, Tantri yang berada di ruang tengah mengalami hal mistis. Dirinya merasa melihat sosok wanita yang mengarahkannya ke suatu ruangan. Dan benar saja di sana terdapat lantai bersimbol satanis dan sebuah buku yang entah apa isinya. Dengan kondisi kerasukan, Tantri membuka buku ritual ilmu hitam dan membaca sebuah mantra. Untunglah Asta datang dan menyadarkan dirinya. Di dalam simbol satanis itu tertulis nama-nama mereka. Akhirnya mereka yakin bahwa selama ini Arum melakukan ritual sesat dan berniat mencelakai mereka. Apa ini? Merasa kengerian ini semakin berlanjut dan membahayakan keselamatan, Asta dan Faye memohon kepada Tantri untuk bisa membantu mereka dengan melakukan ritual pengusiran agar dapat menghentikan teror dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Lo tuh bego tuh gimana sih? Lo sadar nggak sejak lo datang? Apa hubungan lo sama semua ini? Lo yang bisa berhentiin mantra ini. Dan akhirnya mereka melakukan ritual pengusiran. Tangan mereka saling berjabat satu sama lain, dan setelah Tantri selesai membaca mantra, muncul sosok iblis yang terlahir dari kutukan 5 pendosa. Dan iblis itu akan mengambil nyawa semua orang yang berhati kotor. Anggus mahudang dan sabatan mantra. Anggus nyapataan. Kalima mangusanya. Menggudina hidup linya. Luksia ngahusir. Mentari namun sia miluka lagi. Selepas itu mereka berniat untuk meninggalkan rumah tersebut dan akan mengantar Asta pulang ke rumah terlebih dahulu.
Ternyata Asta sejak kecil sudah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, dan sejak itu dibesarkan oleh sang paman. Yang bikin shock adalah pamannya memperlakukan Asta dengan tidak manusiawi. Apa sih? Nggak pernah balas WA. Kembali pada Reza yang baru saja sampai di asrama mengantarkan V dan Tantri. Di sana Reza mendapatkan teror mistis. Dirinya hampir saja mau dicekik oleh sosok gaib. Untunglah Tantri dan V yang mendengar teriakannya kemudian menghampiri Reza sehingga iblis itu pun pergi. Namun Reza tidak mau mengatakan apa yang baru saja dialami. Beberapa saat kemudian, V yang tengah berada di depan cermin, dia merasakan kesedihan dan kecemasan yang mendalam. Namun hal buruk pun terjadi. Kembali pada Asta yang tengah merintih menangis sambil memegangi sebuah buku dan gunting. Entah apa yang akan dilakukan. Sementara itu, Tantri yang bersiap mandi tiba-tiba dia kerasukan dan mendapatkan penglihatan gaib. Paman Asta tengah sekarat diambil nyawanya oleh iblis 5 pendosa, sehingga Tantri menjadi tahu pelaku ritualnya adalah Asta. Sontak Tantri memasuki kamar Asta dan V, dan benar saja di sana terdapat buku ritual dan simbol satanis untuk ritual sesat. Untuk membalaskan dendamnya kepada si paman selama ini, sempat Tantri menasihatinya, namun justru Asta mengusirnya. Satu lagi, Tan. Gue tuh prihatin sama lo, Tak. Faye, balikin, Faye. Faye, balikin, Faye. Kalau gue nggak mau balik. Anjing lo, Tak. Di tengah malam, saat Tantri tertidur, muncul sosok gaib mendekat dan membisikkan permintaan tolong. Paman kamu meninggal. Di pagi harinya, di kantin kampus, Tantri terlihat dijauhi oleh ketiga temannya dan dia benar-benar mendengar secara langsung mereka menghibah dirinya. Merasa risih, dia bergegas berpindah ke teras kantin. Saat itu, Mahes mendatangi Tantri dan mencoba untuk dekat dengan Tantri. Lantas setelah basa-basi, akhirnya Mahes mengatakan yang sebenarnya, bahwa Arum adalah korban pelecehan yang dilakukan oleh Lucky dan Reza. Mendengar itu, Tantri seketika shock. Udah kelewatan mereka semua. Tahu banget malah. Bahwa Reza dan Lucky. Kemudian scene beralih ke suatu waktu di mana saat itu Lucky dan Reza bertaruhan dalam merebut cinta Arum, yang akhirnya Rezalah yang dapat memenangkannya. Dan saat itu Arum mengetahui sehingga rasa kecewa dan marahnya memuncak. Sejak itu gue putus sama Asta. Kembali pada Asta yang tiba-tiba keselak dan dari mulutnya keluar pecahan gelas, dan dia cemburu buta pada Tantri yang tengah duduk bersama dengan Mahes. Sebab Mahes telah memutusnya pasca kejadian viralnya foto Reza dan Arum. Nggak bisa, Tak. Lu juga harus ikut. Lu nggak baik-baik aja.
Lantas Mahes yang seorang fotografer menunjukkan beberapa foto tantri yang ternyata semua foto tampak ada sosok gaib yang berada di belakangnya. Lo lihat tuh. Selalu ada sosok yang nemenin lo, Tan. Iya. Sementara itu, Asta yang cemburu buta, maka dia nekat memasuki kamar tantri untuk mencuri rambut dan foto. V sempat mencegahnya, namun hal itu tidak didengarkan oleh Asta. Please lah, Tak, jangan. Tantre emang udah gak di pihak kita, Tak. Lu tuh sahabat gue. Harusnya lu... Tak. Asta. Kembali pada tantri yang melihat foto Arum, dia sangat shock dan mengetahui bahwa Arum terkena santet iblis Surugana. Sementara itu, Asta tengah melakukan ritual mengirim santet kepada tantri, dan di luar kamar, V masih mencoba untuk mencegah, hingga Asta muncul dan menjambak rambut V hingga seutas rambut didapatkan. Buka dong, Tak, pintunya, Tak. Asta! Menyadari dirinya dalam bahaya, V sontak berlarian keluar asrama dan apesnya hingga di suatu tempat, iblis Surugana muncul dan mengambil roh dirinya. Anu dek, betul kan keti. Tak, mangga mantra aing. Kenapa? Oh iya. Iya. Kembali pada tantri yang tengah bersama dengan Mahes, tiba-tiba dia kembali mengalami penglihatan gaib, di mana waktu itu dia melihat seorang perempuan di berkaos, dan setelah itu perempuan tersebut bersekutu dengan iblis Surugana untuk membalas dendam kepada para pelaku dan keluarga serta keturunannya. Anu kapilih. Bejeng aing ngarebut pamajikan. Sating trip ku aing. Jeung marane. Datang usir aing. Jeung aing. Siap kademi. Kembali pada Asta yang masih menjalani ritual pengiriman santet kepada tantri, terlihat iblis Surugana membisikkan kalimat setan yang menyesatkan pengikutnya, yaitu Asta. Halang kadang tapi sudah ada janjinya. Dan saat tantri datang ke rumah Arum bersama Mahes, tantri merasakan hadirnya sosok gaib dan benar saja iblis Surugana meneror dirinya. Dan saat santet itu terkirim, sayangnya Maheslah yang terkena pecahan kaca. Nun Gusti nu maha heman, nu malah mandar ieu silan. Sangkan Lo kenapa, Tan?
Tantri sangat shock melihat Mahesh terbujur kaku dan tentu dia merasa sangat kehilangan sahabatnya tersebut yang meskipun baru beberapa hari saja mereka berteman, dan tiba-tiba sosok mistis menampakkan diri dan kembali seakan berniat menunjukkan sesuatu kepada Tantri. Jangan tinggalin gue. Lantas, Tantri segera mengikutinya hingga sampai di suatu ruangan. Dia melihat ayah Arum memasung anaknya karena tidak tega melihat Arum melakukan ritual mantra surugana, sehingga dengan terpaksa si ayah memasung Arum di sebuah ruangan. Namun karena dalam diri Arum sudah dikuasai oleh iblis, sehingga si ayah akhirnya terpental ke atas langit rumah sampai darahnya mengalir dan menetes di mulut Arum, dan si ayah seketika maut. Ternyata sekarang kamu lakukan pada dirimu. Setelah penglihatan gaib itu menghilang, Tantri mendapati Arum yang ternyata masih hidup dalam kondisi tangan dan kaki terikat rantai. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, sontak Tantri segera mencoba untuk memotong rantai. Namun, belum juga selesai memotong rantai, Asta yang tengah dikuasai oleh iblis tiba-tiba datang dengan menyekap tubuh Mahesh yang terkulai lemah dan menusuk leher Mahesh hingga wafat. Dan tidak lama kemudian Asta yang masih dikendalikan oleh iblis, tangannya mengarahkan pisau ke leher yang akhirnya Asta pun maut. Di tengah ketakutan yang menjadi-jadi, tiba-tiba Arum dirasuki oleh iblis dan dapat dilepas dari rantai. Dengan sigap dia mengambil pisau dan menusukkan ke dalam dada Arum. Aing adalah akan sifat iblis dia kacena jadi kehadian. Aing nenjo buah aing. Maneh mal bisa nananoan. Jeng akan nepi kasih orang anjay. Jeng neta pengelas. Mohon, Tante. Kehilangan nyawanya, pelaku ditangkap setelah 5 orang mahasiswi menceritakan kejadian. Keesokan harinya, Tantri membakar buku ritual iblis. Pikeun kamuliaan ini. Dibacanya dengan niatan mengalahkan mantra yang terkuat. Sementara itu, Faye dan Reza yang telah masuk bui, mereka masih dikutuk oleh iblis dan mereka menyiksa dan menyakiti dirinya sendiri. Sementara itu, Tantri tiba-tiba terbangun di dalam bis untuk pulang ke rumah. Namun anehnya, buku ritual itu berada di dekapannya, dan film pun sudah berakhir. Night
Gadis itu berhasil membuktikan bahwa ketulusan dan kemurnian hati mampu mengubah semua keadaan, berbeda dengan mereka yang mewarisi sifat kecil leluhurnya, bahkan untuk bersikap tulus pun tidak mampu, hingga yang tersisa hanyalah kemunafikan. Sifat iblis di era sekarang sulit dideteksi, karena kebaikan berjalan beriringan dengan kejahatan. Orang yang terlihat baik dengan leluasa menyimpang dari kebenaran. Padahal semakin banyak dosa yang diperbuat, maka akan semakin berat pula dalam menjalani kehidupan karena jauh dari petunjuk ilahi. Hanya dengan memurnikan hati dan membersihkan pikiranlah manusia bisa mendeteksi sifat iblis dalam dirinya masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.